Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, dan saya Mas Kim dan juga beliaunya Ustadz Ahmad Rastani. Berjumpa kembali di channel Suka Ngaji ID. Bagaimana sahabat-sahabat suka ngaji? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Oke, seperti biasa hari ini kita akan membacakan lagi beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu terkait masalah ucapan hari Natal, Ustaz. Jadi gimana sih sebenarnya mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya umat lain? Bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya? Karena kadang kan seperti ini, mau nggak mengucapkan kok sungkan, itu teman kita mau diucapkan tapi nanti takut Berhubungan dengan keyakinan. berhubungan dengan ketauhidan gitu. Jadi mohon dijelaskan Ustadz, gimana baiknya kita menyikapi hari Natal gitu. Monggo langsung. Terima kasih Mas Kim atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan seperti ini muncul setiap tahun, Mas. Setiap tahun pasti rame. Ada yang tanya bagaimana hukumnya Natal, bagaimana hukumnya ngucapin Natal, bagaimana hukumnya bahkan membeli pohon Natal dan lain-lain. Ini ruang. Sebenarnya ini pertanyaan tahunan satu. Yang kedua ya jawabannya ya kalau nggak boleh ya nggak boleh, kalau halal ya haram kan gitu. Cuman ya kita sebenarnya nggak lari di situ. Oke, langsung jawab aja ya Mas ya. Dalam permasalahan Natal sebenarnya kita harus objektif dan harus bisa menempatkan posisinya Mas, posisinya kita semuanya. Maksudnya apa? Kalau kita tidak ada kewajiban mengucapkan Natal, kalau kita tidak ada pengaruhnya dalam kedamaian Indonesia, itu sebenarnya nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut, Mas. Kalau di dalam Al-Qur'annya sudah jelas, Allah ta'buduna illa iyah. Kata Allah itu, Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, Allah ta'buduna illa iyah, satu. Jangan menyembah selainku, katanya. Allah itu nggak mau diduakan. Ini terlepas Natal seperti apa, saya kan nggak tahu ya, dalemannya itu seperti apa. Ataukah mengucapkan Natal itu mailul qalbi, hatinya condong meyakini ada Tuhan selain Allah, kan seperti itu. Allah sudah jelas, Allah ta'buduna illa iyah, jangan menyembah selainku. Kalau mengucapkan Natal hanya talafud fil lisan, ya, talafud fil lisan hanya ucapan saja, tidak watasdiqul fil qalb, ini diperbolehkan, tapi dengan satu catatan. Catatannya apa? Kamu itu satu pemimpin atau bukan? Ya. Yang kedua, pada posisi kamu dalam satu keluarga ada yang berbeda keyakinan atau enggak? Yang ketiga, ketika kamu tidak mengucapkan, ini akan terjadi komunikasi yang salah enggak? Maksudnya miskomunikasi. Kamu kok enggak menghargai aku ya? Padahal kamu itu kan pemimpin. Kamu kok gak menghargai aku ya? Padahal kamu kan kita masuk keluarga lain, seperti itu. Tuh. Jadi jawabannya apa? Tafsil. Tafsil itu diperinci, Mas. Diperinci. Kalau hanya talafud filisan, boleh. Catatan dia itu pemimpin. Tidak maulul qalbi, hatinya itu tidak condong. Nah, mungkin ini saya akan bacakan ibaratnya buat pegangan kita semua ya. Jadi kita itu jawabnya enggak ngambang. Ya. Ini tafsir Al-Fahru Razi. Tafsir Fahru Razi. Berbunyi seperti ini. Wa'lam anna qaunal mu'min muwaliyan lil kafir yahtamilu salah satu auja. Ahaduha ayyakuna radhiyan bi kufrihi wa yatawalladahu li ajlihi wa hadza mamnu'un minhu li anna kullu min fi'li dzalik kana mausuban lahu fi dzalikat din
wa taswibul kufr wa ridho bil kufr. Jadi gini Mas, kalau kita hanya sebatas ucapan, tidak berpengaruh terhadap peradaban, tidak berpengaruh dengan apa, itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika mengucapkan selamat hari Natal, kemudian dia itu adalah ridho bil kufur, maka kafaroh, akan terjadi kufur juga. Tasabbaha ini mungkin ini yang apa yang didhawuhkan oleh Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Ya gitu. Atribut Natal itu nggak boleh sebenarnya. Makanya aku mohon maaf. Ini mohon maaf loh ya. Beda boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah perpecahan. Ini mohon maaf. Contohnya Mas Kim itu pemuka agama loh ya. Ini pemuka agama. Kemudian Natal, sampean itu menggunakan atribut Natal lah, itu hubungannya lho apa? Itu. Kemudian sampean pemuka agama, kemudian agama Islam. Terus kemudian dengan lantang mengucapkan kita harus menghormati, kita harus toleransi, kemudian ke gereja, mubeng-mubengi gereja, itu lho hubungannya apa? Beda lagi positioningnya itu sebagai pimpinan atau presiden lah, contoh bupati, itu juga diperbolehkan tafsir. Kalau nanti kok dia positioningnya sebagai pemimpin, sebagai bupati lah contoh, kemudian dia mengucapkan selamat hari Natal ya warga Bojonegoro atau sekitarnya, selagi dia tidak nailul qalbi, kemudian tidak meyakini, itu diperbolehkan. Karena apa? Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakannya seorang pemimpin itu dengan berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi sebenarnya gini, yang tidak diperbolehkan agama itu adalah berlebihan, satu. Yang kedua, kita itu mudah sangat berpengaruh. Jadi jati dirinya seorang muslim itu hilang. Makanya hati-hati menyikapi ini, itu hati-hati. Kalau di luaran sana, mungkin di luaran sana ada yang mengatakan haram mutlak bila qaidin, ada ya enggak masalah. Ada yang diperbolehkan, bahkan ada sebuah kiai yang dakwah di gereja yang mungkin dia menggunakan sudut pandang ataupun dalil yang berbeda. Kalau saya sebenarnya tafsir terperinci lagi. Walaupun terperinci, tapi kita juga harus berhati-hati, ikhtiyat. Berhati-hati. Hati-hatinya kalau tidak ada kepentingan sama sekali, yo ngapain kok kita ibaratnya kan mengucapkan dengan menggebu-gebu, kemudian jalan-jalan mengikuti saudaranya ke gereja, itu kan hal-hal yang sangat nggak urgent, nggak masalah. Itu saja masalah sebenarnya. Mungkin nanti sambung lagi ya. Kurang lebih seperti itu ya, sahabat-sahabat suka ngaji, jawaban dari Ustadz. Mungkin saya sedikit mereview atau merangkum tadi apa yang disampaikan Ustadz Ahmad. Jadi mungkin pertama, kira-kira boleh nggak mengucapkan itu tergantung siapa diri Anda, siapa kita ini. Kalau misal kita seorang pemimpin itu memang harus menjadi pemimpin semua orang, jadi nggak hanya umat Islam saja. Kita di daerah atau di negara ini kan banyak sekali dari berbagai agama ya, jadi kita mengucapkan aja nggak apa-apa. Kalau kita sebagai seorang pemimpin dan kita muslim, ya mungkin agak diwajibkan ya, nggak apa-apa lah kita mengucapkan itu. Karena apa? Kemaslahatannya akan lebih diutamakan. Jadi dengan begitu kita merangkul semua, kita sebagai pemimpin. Tapi kalau misal kita tidak mengucapkan, yo repot juga, karena kita memimpin nggak hanya orang Islam. Tapi beda lagi kalau kita
itu adalah mungkin ulama yang memang sudah paten gitu tadi ya sudah fix sebagai pemuka agama Islam, ya sudah kita menghormati, yang menghormati sekedar saja, nggak usah ikut pakai atribut supaya keturunan kayak gini, ya sudah nggak usah pakai topi Natal karena kita tahu positioningnya. Gitu. Dan ketika kita menghormati mungkin keluarga kita, ya tujuan ya sudah selamat Natal, nggak apa-apa, yang penting hati kita ya tetap tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi ketauhidan kita, tidak mempengaruhi, tidak menyekutukan Allah. Ya sudah, kita hanya sekedar berucap saja, nggak usah diimani gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman nggak punya teman yang non muslim atau teman yang merayakan Natal, malah aman sekali, ngapain bertanya? Ya sudah tuh, kan nggak punya teman orang Kristen. Walakum akmalakum. Iya, nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Jadi sebagai apa namanya hiburan saja, nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin ada yang berbeda pendapat dengan kami, dengan Ustadz Ahmad, juga apa-apa, karena semua mempunyai disiplin ilmu atau apa namanya referensi atau patokan dari berbagai literasi. Jadi kalau yang itu kok malah ada Ustadz malah dakwahnya di gereja, wayang Natalan malah ceramah di gereja, ya nggak apa-apa. Mungkin beliau ada referensi yang memperbolehkan itu, atau mungkin itu ada yang ulama yang bilang mutlak haram, mutlak tidak boleh. Ya sudah, nggak apa-apa, karena beliau juga ada referensi lain. Nah, berbeda-beda boleh, yang nggak boleh itu perpecahan gitu. Mungkin dari kami seperti itu saja. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman sahabat-sahabat kami di Suka Ngaji ID, jika mempunyai pertanyaan terkait hal keilmuan yang membutuhkan jawaban dari kami, langsung di kolom komentar. Oke, kita seperti itu, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.